Ada beberapa gaya yang bisa dianut investor dalam menjalankan investasinya. Belakangan ini, banyak investor memilih growth stock untuk portofolionya karena saham-saham ini tumbuh melampaui saham-saham lainnya. Bisa dilihat dari kinerja IDX Growth 30 yang mengukur 30 saham emiten dengan kinerja pertumbuhan yang bagus. Sejak awal tahun, IDX Growth 30 menguat 2,93%, mengalahkan indeks LQ45 dan IDX 30 yang hanya tumbuh masing-masing 1,42% dan 0,30%. Kalau dilihat dari kinerjanya, sampai kuartal 3 2021, emiten penghuni IDX Growth 30 umumnya berkinerja oke. Misalkan saja PT Bank Sentral Asia Tbk yang berhasil mengantongi laba 23,2 triliun rupiah sampai dengan September 2021 atau naik 15,8% year on year. PT Bank Rakyat Indonesia juga berhasil mencetak kinerja positif. Emiten pelat merah ini mencatat laba bersih senilai 19,07 triliun rupiah hingga kuartal ketiga 2021, naik 34,74% year on year dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Prospek indeks ini kedepannya bagus, mengingat saham-saham di dalamnya berhasil mencatatkan kinerja yang tumbuh secara mayoritas. Terang analis Kiwum Sekuritas, Soekarno Alatas kepada kontan.co.id. Sementara analis Pilar Mas Investindo Sekuritas, Oki S. Ardiastama melihat kinerja dua emiten pertambangan nikel, yakni PT Vel Indonesia Tbk dan PT Aneka Tambang Tbk, dapat lebih baik dari tahun lalu. Hanya saja, melihat kenaikan dari komoditas nikel sudah terbatas, sehingga risiko fluktuasi harga hingga akhir tahun lebih kecil. Emiten lain penghuni indeks ini yang juga punya potensi bertumbuh adalah PT Era Jaya Swasembada Tbk. Analis Henan Putirai Sekuritas Stephen Gunawan memproyeksikan adanya kenaikan volume penjualan perangkat seluler seiring dengan ekspektasi kenaikan tingkat kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan. PT Surya Citra Media Tbk juga masih punya ruang bertumbuh. Stephen mengharapkan lebih lanjut dalam kinerja keuangan emiten media tersebut pada 2022 dan 2023 menyusul proyeksi kenaikan permintaan belanja iklan dan bisnis digital seiring pemulihan ekonomi. Tahun ini, SCMA diproyeksikan membukukan pendapatan senilai 5,64 triliun rupiah dan akan naik menjadi 6,26 triliun rupiah di tahun depan. Sementara untuk PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk, Stephen menilai emiten ini memiliki keunggulan di margin EBITDA yang paling tinggi di antara peers-nya, seperti PT Sarana Menara Nusantara Tbk dan Mitratel. Secara umum, Stephen menilai prospek emiten menara masih cukup baik, apalagi ditambah dengan adanya teknologi fiberisasi. Hal ini membuat adopsi teknologi 5G dapat lebih cepat. Hanya saja valuasi Tower Bersama saat ini lebih mahal dibandingkan Sarana Menara Nusantara. Dengan kata lain, Sarana Menara Nusantara masih punya potensi keuntungan dari potensi kenaikan harga sahamnya yang masih bisa dinikmati pelaku pasar ketimbang Tower Bersama. Ditambah margin laba bersih Sarana Menara Nusantara juga lebih bagus daripada Tower Bersama. Henan Putirai Sekuritas merekomendasikan beli saham PT Era Jaya dengan target harga Rp800. Untuk Surya Citra Media, Stephen mempertahankan peringkat hold dengan merevisi naik target harga menjadi Rp480 karena tingginya pertumbuhan pada bisnis media digital. Sementara itu, Pilar Mas Investindo Sekuritas masih merekomendasikan beli saham sektor perbankan khususnya BCA dan BRI. Target harga BCA berada di Rp8.350 dan target harga BRI di Rp4.670. Sementara untuk Aneka Tambang dan Vel Indonesia, Oki merekomendasikan hold kedua saham ini, di mana upside pada saham tersebut lebih terbatas hingga akhir tahun, tutur Oki. Target saham Vel Indonesia dan Aneka Tambang masing-masing berada di harga Rp4.900 dan Rp2.450. Saran yang berbeda datang dari Kiwum Sekuritas. Soekarno merekomendasikan beli Vel Indonesia dan hold Aneka Tambang. Vel Indonesia dan Aneka Tambang berpeluang mencetak kinerja yang lebih baik untuk tahun ini dibandingkan tahun lalu seiring kenaikan harga komoditas nikel.